Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ifah Nur Afifah dari kelompok 5. Dalam video kali ini, pertama-tama saya akan menyampaikan hasil penilaian dari kelompok kami mengenai video yang dibuat oleh kelompok 6 dalam mata kuliah masalah syarat batas. Video kali ini, soal yang dibahas dalam video kali ini oleh kelompok 6 pada tugas pertemuan 5 kemarin, yaitu fungsi f yang periodik dengan periode 2V ditentukan oleh fx sama dengan 3x dikurang v dalam selang 0 sampai v. Tentukan yang pertama yaitu grafik fx dan yang kedua yaitu deret sinus Fourier. Dalam video tersebut, kelompok kami menilai bahwa video yang dibuat kelompok 6 tersebut penjelasannya sudah jelas, penjelasan mengenai grafiknya itu sudah jelas karena dilengkapi oleh cara mencari grafiknya di GeoGebra. Namun menurut kami itu akan lebih baik lagi apabila ditunjukkan yang mana merupakan pencerminan terhadap titik asal 0,0 karena diketahui bahwa fungsi itu merupakan fungsi ganjil. Selain itu, menurut kelompok kami juga penjelasannya mengenai deret sinus Fourier itu sudah baik dan jelas serta mudah dimengerti, dan mungkin akan lebih baik lagi apabila pada akhir deretnya itu 1/2V dikeluarkan sehingga deretnya menjadi lebih sederhana lagi. Mungkin itu saja penilaian dari kami mengenai kelompok 6. Selanjutnya akan dibahas materi mengenai hal lain oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina. Di sini kami akan memaparkan soal yang didapatkan oleh kelompok kami. Adapun soal yang didapatkan yaitu fungsi f periodik dengan periode 6 ditentukan oleh fx sama dengan 1 dalam selang x lebih besar dari 0 lebih kecil dari 1, fx sama dengan 2 dalam selang x lebih besar dari 1 lebih kecil dari 2, fx sama dengan 3 dalam selang x lebih besar dari 2 lebih kecil dari 3. Tentukan grafik dan deret sinus Fourier fx. Nah, penyelesaian yang pertama yaitu grafik. Nah, untuk x lebih besar dari 0 lebih kecil dari 1, fungsinya adalah fx sama dengan 1 merupakan garis lurus yang sejajar sumbu x dan berjarak 1 dari sumbu x. Nah, untuk x sama dengan 0, maka f0 sama dengan 1. Untuk x sama dengan 1, maka f1 sama dengan 0. Nah, untuk x lebih besar dari 1, lebih kecil dari 2, fungsinya adalah fx sama dengan 2 merupakan garis lurus yang sejajar sumbu x dan berjarak 2 dari sumbu x. Untuk x sama dengan 1, maka f1 sama dengan 2. Untuk x sama dengan 2, maka f2 sama dengan 2. Untuk x lebih besar dari 2, lebih kecil dari 3, fungsinya adalah fx sama dengan 3, merupakan garis lurus yang sejajar sumbu x dan berjarak 3 dari sumbu x. Nah, untuk x sama dengan 2, maka f2 sama dengan 3. Untuk x sama dengan 3, maka f3 sama dengan 3. Nah, karena fungsi fx secara keseluruhan dipandang periodik dengan periode 6, maka akan terjadi pengulangan setiap 6 grafiknya sebagai berikut. Yaitu kita untuk menggambar grafiknya, kita buka GeoGebra. Lalu kita masukkan fx-nya. Fx sama dengan 1 dengan batasan x lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Terus garis yang kedua yaitu G X sama dengan 2 dengan batasan X lebih besar dari 1 dan lebih
kecil dari 2. Selanjutnya H X sama dengan 3 dengan batasan X lebih besar dari 2 dan lebih kecil dari 3. Nah, adapun bentuk grafiknya itu seperti berikut ini. Selanjutnya, ini dia adalah bentuk grafiknya. Nah, karena yang ingin dicari yaitu deret sinus Fourier fx, maka fungsi ini merupakan fungsi ganjil, berarti simetris terhadap titik asal 0,0. Nah, gambar grafiknya yaitu seperti berikut ini. Ini adalah nilai F, ini G, dan ini H. Nah, adapun bayangannya karena dia simetris terhadap sumbu 0,0 sehingga mempunyai bayangan ini adalah bayangan F, ini bayangan G, dan ini bayangan H. Adapun gambar grafik selanjutnya ini karena dia merupakan periode 6 sehingga dia mendapatkan pengulangan tiap 6 periode. Itulah yang dapat saya paparkan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman kelompok saya. Saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, saya Farhana Rahma. Jadi selanjutnya itu yang ingin dicari adalah deret sinus Fouriernya. Jadi berdasarkan grafik di atas, diketahui fx adalah fungsi ganjil. Jadi digunakan deret sinus Fourier fx, yaitu di mana en-nya itu sama dengan 0, A0-nya sama dengan 0, bn-nya itu sama dengan 2/L, di mana integral dari fx cos pi nx per L dx yang batas atasnya itu L dan batas bawahnya 0. Sehingga deret Fouriernya menjadi fx sama dengan sigma dari n sama dengan 1 hingga tak terhingga bn sin Vnx per L. Nah, fx periodik dengan periode 6 sehingga 2L itu sama dengan 6. Didapatkan nilai L sama dengan 3. Fx kontinu bagian demi bagian, maka deret Fourier dapat ditentukan sebagai berikut. Pertama saya akan membahas tentang koefisien Bn-nya. Jadi Bn itu sama dengan 2/L integral dari fx cos Pnx per L dx, di mana batas atasnya itu L dan batas bawahnya 0. Bn sama dengan 2/3, dimasukkan nilai L-nya sama dengan 3, integral dari 1 cos Pnx per 3 dx, batas atasnya itu 1, batas bawahnya 0, ditambah dengan 2/3, integral dari 2 merupakan fungsi tadi fx-nya, cos Pnx per 3 dx, batas atasnya 2 dan batas bawahnya 1, ditambah 2/3 integral dari 3 cos Pnx per 3 dx, yang mana batas atasnya itu 3 dan batas bawahnya 2. Nah, kita akan mencoba mengintegralkan cos nx cos Pnx per 3. Jadi kita misalkan U-nya itu npx per 3. Jadi du-nya itu sama dengan np per 3 dx. Nah, jadi bisa dianu bahwa 3 per np du sama dengan dx. Jadi integral dari cos npx per 3 dx itu bisa diubah bentuknya menjadi integral cos u 3 per np du. Nah, kita keluarkan 3 per np du-nya. Jadi 3 per np du integral cos u du. Nah, cos u du itu, integral cos u du itu sama dengan sin u tambah c. Jadi hasilnya itu adalah 3 np sin npx per 3. Selanjutnya kita masuk lagi ke bn-nya. Jadi hasil integralnya ini 2/3 dikali 3 per pn sin pnx per 3 dari 0 sampai 1, ditambah 4/3 dikali 3 Vn sin
Pnx per 3 dari 1 sampai 2. Selanjutnya ditambah 6 per 3 dikali 3 Pn kali sin Pnx per 3 dari 2 sampai 3. Bn itu sama dengan kita masukkan nilai ininya. Jadi 2 per 3 dikali 3 NP sin Pn per 3 dikurang 3 Pn sin 0. Karena X-nya sama dengan 0. Ini merupakan X-nya sama dengan 1. Ditambah 4 per 3 dikali 3 Vn sin 2 Vn per 3 dikurang 3 Vn dikali sin Vn per 3. Kita kasih masuk nilai X-nya itu sama dengan 2 dan X-nya sama dengan 1. Ditambah 6 per 3 dikali 3 Vn kali sin 3 Vn per 3 dikurang 3 Vn kali sin 2 Vn per 3. Kasih masuk X-nya itu sama dengan 3 dan sama dengan 2. Selanjutnya itu 2 per 3 Vn kali sin Vn per 3. Karena di sini 0, jadi hasilnya 0. Selanjutnya ditambah 4 per 3 dalam kurung 3 Vn kali sin 2 Vn dikurang 3 Vn sin Vn per 3. Ditambah 6 per 3 dikali, karena hasilnya ini sin, karena kita coret 3-nya di sini jadi sisa sin Vn, jadi hasilnya itu sama dengan 0. Jadi yang tersisa itu adalah kurang tambah 6 per 3 dikali dalam kurung min 3 Vn kali sin 2 Vn per 3. Selanjutnya itu dikali masuk, jadi 6 dikali 3 Vn dikali sin Vn per 3 ditambah 12 kali 3 Vn sin 2 Vn per 3 dikali 12 per 3 Vn dikali sin Vn per 3 dikurang 18 per 3 Vn kali sin 3 Vn per 3. Hasilnya itu sama dengan min 6 per 3 Pn sin Vn per 3 dikurang 6 per 3 Pn dikali sin 2 Pn per 3. Hasil Pn-nya itu adalah 2 per Pn 2 per Np dikali dalam kurung sin min sin Pn per 3 dikurang sin 2 Pn per 3. Mungkin itulah tadi materi dari saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman kelompok saya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Asti Nur Afia. Saya akan melanjutkan penjelasan soal kelompok 5. Jadi deret sinus Fourier-nya yaitu fx sama dengan sigma bn sin pnx per L dari n sama dengan 1 sampai tak terhingga. Fx, jadi kita masukkan nilai bn yang telah didapat tadi sehingga fx sama dengan sigma 2 per np buka kurung min sin pn per 3 dikurang sin 2 pn per 3 balas kurung kali sin pnx per 3. Atau jika dalam deret itu menjadi fx sama dengan buka kurung siku buka kurung 2 per pi buka kurung min sin pi per 3 dikurang sin 2 pi per 3 balas kurung kali sin px per 3 balas kurung tambah buka kurung 2 dikurang 2 pi buka kurung min sin 2 pi per 3 dikurang sin 4 pi per 3 balas kurung dikali sin 2 px per 3 balas kurung tambah buka kurung 2 per 3 pi buka kurung min sin 3 pi per 3 dikurang sin 6 pi per 3 balas kurung kali sin 3 px per 3 balas kurung tambah buka kurung 2 per 4 pi buka kurung min sin 4 pi per 3 dikurang sin 8 pi per 3 balas kurung dikali sin 4 px per 3 balas kurung tambah buka kurung 2 dikurang 2 pi buka kurung min sin 5 pi per 3 dikurang sin 10 pi per 3 balas kurung kali sin 5 pi x per 3 balas kurung tambah sampai seterusnya tutup kurung siku.
sehingga jadi kita cari nilai sin-sinnya, sehingga fx sama dengan buka kurung siku, buka kurung 2 per pi, buka kurung min 1/2 akar 3 dikurang 1/2 akar 3, balas kurung kali sin px per 3, balas kurung, tambah buka kurung 2 dikurang 2 pi, buka kurung min 1/2 akar 3 dikurang dalam kurung min 1/2 akar 3 balas kurung dikali sin 2 px per 3 balas kurung, tambah buka kurung 2 dikurang 3 pi dalam kurung 0 dikurang 0 dikali sin 3 px per 3 balas kurung, tambah buka kurung 2 per 4 pi, buka kurung min dalam kurung min 1/2 akar 3 dikurang 1/2 akar 3 balas kurung kali sin 4 px per 3 balas kurung, tambah buka kurung 2/5 pi, buka kurung dikurang dalam kurung min 1/2 akar 3 dikurang dalam kurung min 1/2 akar 3 balas kurung kali sin 5 px per 3 balas kurung ditambah sampai seterusnya tutup kurung siku. Kemudian kita ketahui bahwa sin Pn sama dengan 0, sehingga kita ganti nilai sin Pn sama dengan 0. Jadi fx sama dengan buka kurung siku, buka kurung 2 per pi dalam kurung min akar 3 kali sin px per 3 balas kurung tambah buka kurung 2 per 2 pi buka kurung min 1/2 akar 3 ditambah 1/2 akar 3 balas kurung sin 2 pi x per 3 balas kurung ditambah buka kurung 2 per 3 pi dikali 0 balas kurung tambah buka kurung 2 per 4 pi dalam kurung 1/2 akar 3 dikurang 1/2 akar 3 dalam kurung balas kurung kali sin 4 px per 3 balas kurung tambah buka kurung 2 per 5 pi dalam kurung 1/2 akar 3 ditambah 1/2 akar 3 dikali sin 5 px per 3 balas kurung tambah sampai seterusnya balas kurung siku. Sehingga kita operasikan menjadi fx sama dengan dalam kurung 2 per pi kali min akar 3 kali sin px per 3 balas kurung ditambah 0, ditambah 0, ditambah 0, ditambah dalam kurung 2 per 5 pi kali akar 3 kali sin 5 pi x per 3 balas kurung ditambah sampai seterusnya. Sehingga fx sama dengan dalam kurung 2 per pi akar 3 ini kita keluarkan dari deret di atas sebelumnya, kemudian dikali min sin px per 3 ditambah 1/5 dikali sin 5 px per 3 ditambah sampai seterusnya sampai tak terhingga. Jadi dari proses-proses tersebut kita dapatkan deret sinus Fourier fx itu adalah fx sama dengan sigma 2 per np dikali min sin pn per 3 dikurang sin 2 pn per 3 dikali sin pnx per 3. Dari n sama dengan 1 sampai tak terhingga atau jika dalam deretnya yaitu fx sama dengan dalam kurung 2 per pi dikali akar 3 dikali min sin px per 3 ditambah 1/5 sin 5 px per 3 ditambah sampai seterusnya. Jadi demikianlah pembahasan soal dari kelompok 5. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Ita Rusdin dari kelompok 5. Nah, adapun tugas saya kali ini yaitu mengenai penilaian terhadap perkuliahan di masa pandemi ini. Nah, adapun kelebihan dari perkuliahan selama masa pandemi ini, terkhususnya kepada perkuliahan mata kuliah masalah syarat batas itu sendiri, di mana kami lebih memahami materi yang diberikan, karena ada materi pembelajaran yang dilengkapi dengan video dari Zoom itu sendiri yang dapat diputar kembali, sehingga bagi kami ataupun teman-teman yang tidak dapat memaksimalkan perkuliahannya pada pembelajaran masalah syarat batas bisa melihat kembali video yang dibagikan oleh dosen tersebut. Nah, adapun kekurangannya dari perkuliahan ini yaitu terdapat pada link Google Form yang terkadang susah untuk diakses. Nah, penilaian terakhir kami dari masa begitupun penilaian kami kelompok 5 selama perkuliahan ini, kami rasa cukup bagus dan bisa kami pahami dari materi yang diberikan oleh dosen masalah syarat batas itu sendiri. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Billahi bisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.